Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftahul Jannah, NIM 2611419029. Akan menjawab pertanyaan pendidikan agama Islam untuk tugas mid semester. Pertama, jika Nabi Muhammad SAW diturunkan pada saat ini, apa yang akan diajarkan kepada kaum milenial? Mungkin akan membangkitkan para kaum milenial dengan mengelola masa mudanya agar lebih berkarakter kuat dalam keagamaan, serta mengajarkan untuk bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dimanapun berada, dan ikutkan kesalahan dengan kebaikan. Niscaya dosa akan terhapus, dan berakhlaklah kepada manusia dengan akhlak yang baik. Yang nomor 2, coba gambarkan situasi seorang hamba yang mempraktekkan aspek perilaku atau akhlak. Seorang hamba yang mempraktekkan aspek perilaku dan akhlak adalah dengan membaca Al-Quran dan membaca isi kandungan dari Al-Quran, lalu mempraktekkan apa yang terkandung dalam Al-Quran pada kehidupan sehari-hari dengan cara beribadah, melakukan sebuah perkawinan sesuai aturan, dan lain sebagainya. Nomor 3, apa maksud dari kalimat yang dimiringkan? Maksud dari kalimat yang dimiringkan adalah pada hari ini orang-orang kafir telah putus asa untuk mengalahkan agama kalian. Sebab itu janganlah kalian takut kepada mereka, dan takutlah kepadaku. Pada hari ini telah kusempurnakan untuk kalian agama kalian, dan telah kucukupkan kepada kalian agama kalian, dan telah kucukupkan kepada kalian nikmatku, dan telah kuridhoi Islam itu jadi agama bagi kalian. Nomor 4, jelaskan konsep ijtihad dan berikan contoh hasil ijtihad dalam era COVID-19. Ijtihad adalah usaha yang sungguh-sungguh yang sebenarnya bisa dilakukan oleh siapa saja yang sudah berusaha mencari ilmu untuk memutuskan perkara yang tidak dibahas dalam Al-Quran maupun hadis dengan syarat menggunakan akal sehat dan pertimbangan yang matang. Namun, pada perkembangan selanjutnya, diputuskan bahwa ijtihad sebaiknya hanya dilakukan para ahli agama Islam. Tujuan ijtihad dalam ini adalah untuk memenuhi keperluan umat manusia akan pegangan hidup dalam beribadah kepada Allah di suatu tempat tertentu pada suatu waktu tertentu. Orang yang melakukan ijtihad disebut mujtahid. Contohnya, seorang dokter yang berperan penting dalam memutuskan mata rantai virus COVID-19 yang kini sedang melanda dunia. Perbedaan antara insan, Bashar, dan Bani Adam. Insan adalah kata insan disebut dalam Al-Quran sebanyak 65 kali. Satu diantaranya surat Al-Alaq ayat 5 yang berbunyi, Alamal insana malam ya'lam. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Konsep insan selalu dihubungkan pada sifat psikologis atau spiritual manusia sebagai makhluk yang berpikir, diberi ilmu, kreatif, dinamis, dan terus bergerak menuju ke arah kesempurnaan. Kata Al-Anas disebut dalam Al-Quran sebanyak 240 kali, satu antaranya surat Al-Zumar 207, Al-Zumar ayat 27 yang artinya sesungguhnya kami Allah buatkan bagi manusia dalam Al-Quran ini setiap macam perumpamaan. Konsep Al-Nas dipergunakan oleh Al-Quran untuk menunjukkan kepada semua manusia sebagai makhluk pribadi dan sekaligus sebagai makhluk sosial. Menggunakan kata Bashar. Kata Bashar terambil dari
akar kata yang pada mulanya berarti penampakan sesuatu yang baik dan indah. Di akar kata yang sama lahir kata basyarah yang berarti kulit. Manusia dinamai basyar karena kulitnya tampak jelas dan berbeda dengan kulit binatang yang lain. Hal ini sebagaimana dalam surat Ar-Rum ayat 20 yang artinya, dan di antara tanda-tanda kuasanya menciptakan kami dari tanah, kemudian ketika kamu menjadi basyar, kamu bertebaran. Bertebaran di sini bisa diartikan berkembang biak akibat hubungan seks dan bertebaran mencari rezeki. Kedua hal ini tidak dilakukan oleh manusia kecuali orang yang memiliki kedewasaan dan tanggung jawab. Karena itu pula Maryam Shallallahu Alaihi Wasallam mengungkapkan keheranannya dapat memperoleh anak, padahal dia belum pernah disentuh oleh basyar manusia dewasa yang mampu berhubungan seks. Demikian terlihat basyar dikaitkan dengan kedewasaan dalam kehidupan manusia yang menjadikannya mampu memikul tanggung jawab, dan karena itu pula tugas kekhalifaan dibebankan kepada basyar. Menggunakan kata Bani Adam. Kata Bani Adam terulang dalam Al-Quran sebanyak 26 kali, yakni dalam surat Al-A'raf ayat 26, 27, 31, 35, 172 dan surat Al-Isra ayat 70. Sedangkan kata Suriyati Adam terulang dalam Al-Quran sebanyak 2 kali, yakni dalam surat Maryam 58 dan surat Al-A'raf ayat 172. Penggunaan kedua kata ini dapat disimpulkan bahwa manusia secara historinya adalah keturunan Adam. Hal ini sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Al-A'raf ayat 31 yang artinya, hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah setiap memasuki masjid, maka minumlah kamu dan jangan berlebih-lebihan, karena sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan. Dan dari kedua kata ini pula dapat dipahami bahwa manusia secara fitrahnya senang dan mencintai kepada anak cucunya. Jika ibadat ritual mahlum minallah dan ibadah sosial hablum minannas terjadi pada saat bersamaan, apa yang Anda prioritaskan terlebih dahulu? Contoh konkretnya. Contoh, ketika hablum minallah kita buruk, biasanya akan mempengaruhi hubungan kita dengan sesama manusia. Entah itu orang tua kita, sahabat kita, teman sekelas kita, teman kerja kita, tetangga, bahkan hubungan dengan orang yang tidak kita kenal pun bisa ikut-ikutan buruk. Tiba-tiba saja ada yang mencuri HP kita atau aib kita terbongkar. Bahkan hal yang seharusnya tidak jadi masalah malah jadi masalah besar dan menyebabkan hari-hari terasa susah dan tambah gerah. Hal ini memberikan arti bahwa hablum minallah mempengaruhi hablum min anas. Perbedaan syariat Islam, fikih Islam adalah sebagai berikut. 1. Syariat terdapat di dalam Al-Quran dan kitab-kitab hadis, sedangkan fikih terdapat dalam kitab-kitab fikih. Kalau seseorang berbicara tentang syariat, maka yang dimaksud adalah firman Allah dan sunnah Nabi Muhammad SAW. Sedangkan bila berbicara tentang fikih, maka yang dimaksud adalah pemahaman manusia memenuhi syarat tentang syariat. Kedua, syariat bersifat fundamental, mempunyai ruang lingkup yang lebih luas daripada fikih. Fikih bersifat instrumental, ruang lingkupnya terbatas pada hukum yang mengatur perbuatan manusia yang biasanya disebut dengan perbuatan hukum. Syariat adalah ketentuan Allah SWT dan Rasul-Nya, karena itu berlaku abadi. Fikih adalah karya manusia yang dapat berubah atau diubah dari masa ke masa
dapat berbeda dari satu tempat dengan tempat yang lain. Syariat hanya satu, sedangkan fikih lebih dari satu, seperti terlihat pada aliran-aliran hukum yang disebut mazhab. Syariat menunjukkan kesatuan dalam Islam, sedangkan fikih menunjukkan adanya keragaman dalam hukuman Islam. Jelaskan, berikan contoh konkret dalam era milenial saat ini tentang terjadinya ikhtilaf, perbedaan pendapat. Dalam sejarah perkembangan hukum Islam, perbedaan pendapat mengenai penetapan hukum telah terjadi di kalangan para sahabat Nabi ketika beliau masih hidup. Tetapi perbedaan pendapat itu segera dapat dipertemukan dengan mengembalikannya kepada Rasulullah SAW. Setelah beliau wafat, maka perbedaan pendapat sering timbul di kalangan sahabat dan menetapkan hukum kasus tertentu. Misalnya, Zaid bin Sabit, Ali dan Ibn Mas'ud memberikan harta warisan antara Al-Jad kakek dan Ikhwan saudara, sedangkan Abu Bakar tidak memberikan warisan kepada para saudara si mayat. Jika mereka mewarisi bersama-sama dengan kakek si mayat karena kakek dia dijadikan seperti ayah, perbedaan pendapat di kalangan para sahabat Nabi itu relatif tidak banyak jumlahnya, karena masalah yang terjadi pada masa itu tidak sebanyak yang timbul pada generasi berikutnya. Terjadinya perbedaan terdapat dalam menetapkan hukum Islam di samping disebabkan oleh faktor yang bersifat manusiawi, juga faktor lain karena adanya segi-segi khusus yang bertalian dengan agama. Faktor penyebab itu mengalami perkembangan sepanjang pertumbuhan hukum pada generasi berikutnya. Makin lama makin berkembang sepanjang sejarah hukum Islam, sehingga terkadang menimbulkan pertentangan keras, utamanya di kalangan orang awam. Perbedaan opsional demokrasi dan musyawarah. Demokrasi dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat, sedangkan musyawarah merundingkan masalah hingga memenuhi atau mencapai mufakat. Kritikan saya tentang pembelajaran PAI selama ini. Pembelajaran PAI selama ini cukup paham dan sistem yang digunakan juga dapat mempermudah mahasiswa untuk belajar dan memahami penjelasan pelajarannya. Terima kasih, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.